Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Ibu banggakan, mata pelajaran matematika wajib di semester ganjil ini akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi yang kali ini adalah yaitu kompetensi pengetahuan 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Anak-anak sekalian, sebelum kalian memahami mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan definisi nilai mutlak. Jadi awalan kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak. Di sini sudah dituliskan ya, sudah Ibu tuliskan bahwa jika X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak itu ditulis dengan lambang seperti ini. Jadi lambangnya adalah tanda kurung tegak ya, di dalamnya ada X. Nah, ini dibacanya adalah nilai mutlak dari X. Dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi nilainya X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, lebih dari sama dengan 0 itu artinya X-nya itu bernilai 0 atau positif. Maka hasilnya adalah X. Sedangkan nilai mutlak dari X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Atau jika X-nya adalah bilangan negatif, maka nilai mutlak dari X adalah min X. Nah, di sini sudah dituliskan secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dan 0 pada garis bilangan real. Oke, kalian pasti sudah tahu ya, yang dimaksud dengan garis bilangan ini pasti sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, hal ini dapat diartikan dengan nilai mutlak dari 5 adalah panjang atau jarak dari 0 hingga ke titik 5. Atau nilai mutlak dari 5 itu adalah jarak dari 0 hingga ke titik negatif 5. Sekarang perhatikan gambar ini. Di sini pada gambar ini ada garis bilangan, kemudian ada angka 5, angka 0, angka negatif 5. Nah, pada gambar ini bisa kita pahami bahwa nilai dari nilai mutlak dari 5 itu hasilnya 5. Kenapa? Karena jarak dari 0 sampai 5. Jadi jarak dari 0 ke 5 itu kan 5. Maka nilai mutlak dari 5 ya sama dengan 5. Kemudian jarak dari 0 ke negatif 5 juga 5. Artinya nilai mutlak dari min 5 pun hasilnya sama dengan 5. Kenapa? Karena yang kita hitung adalah jarak. Jadi mau ke negatif, mau ke positif, tetap melangkahnya 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Sehingga dalam bahasa sehari-hari, definisi ini bisa kita ungkapkan nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Ya, atau simpelnya yang namanya nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke
materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Pertama kita bahas dulu mengenai linier. Linier ini artinya di sini variabelnya berpangkat 1. Nah, variabel ini di sini dituliskan dengan lambang X. Atau biasanya menggunakan lambang X, Y, atau Z. Misalnya diketahui persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X dikurang P sama dengan Q. Maka untuk menyelesaikannya menggunakan definisi nilai mutlak sebagai berikut. Nilai mutlak X dikurang P sama dengan Q itu bernilai X dikurang P untuk X lebih dari sama dengan P. Kemudian nilai mutlak X dikurang P sama dengan Q itu hasilnya negatif dalam kurung X dikurangi P untuk X kurang dari P. X lebih dari sama dengan P berarti X positif atau 0. X kurang dari P maksudnya ini asalnya tuh dari X lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Ini juga berasal dari X kurang dari 0. Nah, kenapa bisa jadi X lebih dari P? Diambil dari sini. Oke, kita lihat slide sebelumnya. Nah, ini kan X, maka di sini X, dan di sini X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita lihat slide yang tadi. Nah, karena di dalam tanda mutlak ini X dikurang P, maka di sini pun sama, X dikurangi P. Dan di sini adalah X lebih dari sama dengan P. Ini berasal dari X dikurangi P lebih dari sama dengan 0. Begitu. Maka X-nya lebih dari sama dengan, nah negatif kalau kita pindahkan ke kanan jadi positif. Jadi X lebih dari sama dengan P. Begitu pula dengan X kurang dari P. Kita hapus dulu ya. Nah, kita ganti jadi X kurang P-nya kurang dari 0. Maka X-nya kurang dari P. Tadi negatif kita pindahkan ke kanan jadi positif. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan bahas sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Yang pertama, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C lebih dari 0, maka berlaku salah satu sifat berikut. Pertama adalah AX tambah B sama dengan C dengan X lebih dari negatif B per A. Kemudian yang kedua adalah negatif AX tambah B sama dengan C dengan X lebih dari sama dengan min B per A. Kemudian jika nilai mutlak X tambah B sama dengan C kurang dari 0, ini tidak ada bilangan real yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Kenapa tidak ada yang memenuhi? Karena di sini C-nya kurang dari 0. C kurang dari 0 itu artinya C-nya itu bilangan negatif. Nah, sedangkan semua yang ada di dalam tanda mutlak itu hasilnya selalu positif. Oleh karena itu, kalau C-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, kita bahas tentang contoh soal ya. Contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X tambah 4 sama dengan 3. Kita mengerjakan dengan definisi nilai mutlak, maka akan diperoleh X tambah 4 sama dengan 3. Ini harusnya di sini ada angka 3 ya. Jadi nggak ketulis. Harusnya di sini ada angka 3. X tambah 4. Nilai mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Itu hasilnya adalah X tambah 4 untuk X lebih dari sama dengan min 4.
atau negatif dari X tambah 4 untuk X kurang dari min 4. Tadi sebelumnya sudah dibahas ya, asal dari X lebih dari sama dengan min 4 ini adalah dari X tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau ditulis X tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan 4 kalau pindah jadi negatif 4. Ya. Kemudian yang berikutnya juga sama. X tambah 4 kurang dari 0, maka X kurang dari negatif 4. Jadi asalnya dari hitungan ini. Nah, kemudian untuk X kurang dari min 4, lihat ke sini. X-nya kurang dari min 4. Maka yang ditulis adalah min X min 4. Nah, kenapa di sini min X min 4 dan di sini min dalam kurung X tambah 4? Karena negatifnya kita kali. Negatif dikalikan dengan X hasilnya min X. Negatif dikalikan positif 4 hasilnya min 4 sama dengan 3. Diambil dari sini ya, sama dengan 3. Kemudian pindahkan min X sama dengan 7. Ini artinya adalah min X sama dengan 3 ditambah min 4. Jadi min 4 kita pindahkan ke kanan jadi positif 4. Jadi 3 tambah 4 hasilnya 7. Yang diminta adalah X bukan min X, sehingga di sini min X sama dengan 7-nya kita kalikan min menjadi X sama dengan negatif 7. Kemudian penyelesaian berikutnya adalah X lebih dari sama dengan min 4 dari sini ya. Maka kita ambil adalah X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 3. Jika dan hanya jika X-nya sama dengan min 1. Nah, min 1 ini dari mana? Dari hitungan X-nya dipindahkan ya, 4-nya dipindahkan. Jadi 3 dikurangi 4 hasilnya min 1. Jadi kalau ditulis begini. Ini kita hapus dulu. Jadi X tambah 4 sama dengan 3, maka X sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Begitu. Nah, sehingga mana tadi itu ya. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi adalah 7 dan min 1. Ini harusnya min 7 ya. Harusnya min 7 dan min 1. Di sini diambil dari min 7 dan min 1. Baik, mungkin sampai situ dulu ya video yang Ibu bahas. Untuk materi berikutnya akan dibuat video selanjutnya. Sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ke grup diskusi di Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.